Bab ke-13, Ruang untuk Kesalahan. Pada bab ini kita akan menggali satu konsep yang sangat penting dalam dunia keuangan pribadi, memberikan ruang untuk kesalahan. Meskipun banyak orang cenderung merasa takut melakukan kesalahan dalam mengelola uang, Morgan Housel berargumen bahwa memberi diri kita ruang untuk melakukan kesalahan bisa menjadi strategi yang lebih bijaksana untuk kesuksesan jangka panjang. Kesalahan dalam keuangan, sebuah keniscayaan. Morgan membuka bab ini dengan menggambarkan kesalahan sebagai bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan. Keuangan seringkali direncanakan dengan cermat dan hati-hati, namun kenyataannya kesalahan tetap terjadi. Salah satu kesalahan umum dalam pengelolaan keuangan adalah keinginan untuk menghindari semua jenis kerugian atau kegagalan. Namun, semakin kita berusaha menghindari kesalahan dengan sangat keras, semakin besar kemungkinan kita akan melakukan kesalahan yang jauh lebih besar akibat keputusan yang penuh risiko dan tidak realistis. Menurut Morgan Housel, kita seringkali melupakan pentingnya memberi ruang untuk kesalahan. Alih-alih mengharapkan segala sesuatunya berjalan mulus, dia menekankan bahwa kita harus siap menerima fakta bahwa kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi, baik itu dalam investasi, pengeluaran, atau bahkan perencanaan pensiun. Di dunia yang penuh ketidakpastian, kesalahan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Maka dari itu, kita perlu belajar untuk merencanakan dengan cara yang fleksibel, memberi diri kita ruang untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Kesalahan dalam pengambilan keputusan finansial. Housel menyatakan bahwa pengambilan keputusan finansial seringkali melibatkan risiko, dan kadang-kadang risiko terbesar adalah menghindari kesalahan dengan berlebihan. Menghindari kesalahan dalam keuangan bisa membawa kita pada keputusan yang terlalu berhati-hati atau bahkan keputusan yang terlambat, yang bisa jadi tidak optimal. Dalam dunia yang dinamis dan penuh ketidakpastian, risiko dan kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Sebagai contoh, ketika datang ke investasi, seringkali kita mendengar nasihat untuk berinvestasi dengan hati-hati dan menghindari kesalahan. Namun, jika kita terlalu fokus untuk menghindari kesalahan, kita bisa terjebak dalam keputusan yang terlalu aman atau konservatif. Kadang-kadang kesalahan yang dibuat dengan niat baik seperti investasi yang lebih berisiko atau lebih agresif bisa membuahkan hasil yang jauh lebih baik dalam jangka panjang. Ini adalah risiko yang sebaiknya dipertimbangkan dengan pemahaman bahwa dalam banyak kasus, mengambil risiko yang diperhitungkan dapat memberi imbalan yang lebih besar daripada tidak bertindak sama sekali. Menilai risiko dan mengukur kapasitas untuk kesalahan. Morgan juga menekankan pentingnya menilai kapasitas kita untuk mengambil risiko. Dalam hal ini, kapasitas untuk kesalahan adalah batasan atau ruang di mana kita merasa nyaman, meskipun ada kemungkinan kita akan melakukan kesalahan. Beberapa orang memiliki toleransi risiko yang lebih tinggi, sementara yang lain lebih memilih keamanannya. Mengenali dan menerima bagaimana kita merespon kesalahan akan sangat membantu dalam merencanakan keuangan pribadi kita. Menghadapi kenyataan bahwa kesalahan akan terjadi dan menyediakan mekanisme untuk menghadapinya bisa membuat kita lebih siap secara mental ketika hal-hal tidak terduga terjadi. Jadi, memberi ruang untuk kesalahan dalam perencanaan keuangan bukan berarti kita merencanakan untuk gagal, namun kita bersiap untuk kenyataan bahwa kita akan selalu menghadapi faktor ketidakpastian. Perencanaan yang menghadapi ketidakpastian. Salah satu konsep yang penting dalam bab ini adalah bahwa kita harus merencanakan keuangan kita dengan kemampuan untuk beradaptasi terhadap ketidakpastian. Tidak ada yang pasti, tidak ada yang bisa memprediksi masa depan, dan ini termasuk keadaan ekonomi, perubahan pasar, dan berbagai dinamika lain yang bisa mempengaruhi keadaan finansial kita. Oleh karena itu, merencanakan keuangan dengan memberi ruang untuk kesalahan adalah hal yang sangat penting. Ruang untuk kesalahan bisa terlihat dalam bentuk penyimpanan dana darurat, dalam bentuk asuransi, atau dalam pilihan investasi yang memperhitungkan kemungkinan terburuk. Dengan cara ini, kita membangun penyangga yang akan melindungi kita saat kesalahan terjadi, sehingga kita tetap berada di jalur yang aman meskipun terjadi kekurangan atau kerugian. Rencana keuangan yang fleksibel.
Morgan Housel juga menunjukkan bahwa banyak orang cenderung menyusun rencana yang sangat detail dan terstruktur untuk masa depan mereka. Rencana-rencana ini mungkin tampak sangat rasional dan logis berdasarkan informasi yang kita miliki pada saat itu. Namun, kenyataannya adalah banyak dari keputusan keuangan kita tidak akan berjalan seperti yang kita harapkan. Faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang berubah atau kejadian tidak terduga seperti kehilangan pekerjaan atau bencana alam dapat mengganggu rencana keuangan kita yang telah kita buat dengan sangat hati-hati. Oleh karena itu, perencanaan keuangan yang fleksibel adalah strategi yang lebih cerdas. Hal ini melibatkan memiliki ruang dalam anggaran untuk perubahan, menyisihkan uang untuk menanggulangi kejutan-kejutan besar, dan berfokus pada menjaga pola pengeluaran yang konsisten meski keadaan di luar kendali kita sering berubah. Menghindari terlalu banyak optimisme atau pesimisme. Housel mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam dua ekstrim ketika merencanakan keuangan kita, terlalu optimis atau terlalu pesimis. Optimisme berlebihan sering mengarah pada asumsi bahwa semua hal akan berjalan dengan sangat baik tanpa mempersiapkan kemungkinan kegagalan. Sedangkan pesimisme berlebihan bisa menyebabkan kita membuat keputusan yang terlalu hati-hati, menghindari investasi atau peluang yang sebenarnya bisa memberi keuntungan. Sebagai solusinya, Morgan Housel menyarankan agar kita merencanakan keuangan dengan niat baik dan kesiapan menghadapi ketidakpastian. Ini berarti merencanakan dengan keyakinan bahwa kita memiliki ruang untuk melakukan kesalahan, dan kesalahan tersebut akan menjadi bagian dari perjalanan panjang untuk belajar dan beradaptasi. Kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran. Morgan Housel menjelaskan bahwa belajar dari kesalahan adalah hal yang sangat berharga. Kesalahan, jika ditangani dengan bijak, memberikan pengalaman yang berharga dan bisa membuat kita lebih tangguh. Alih-alih menghindari semua kesalahan yang ketat, lebih baik kita menerima kenyataan bahwa kesalahan bisa menjadi sumber pembelajaran terbesar dalam perjalanan keuangan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon kesalahan tersebut. Apakah kita melanjutkan dan membuat keputusan lebih baik berdasarkan pengalaman tersebut, atau kita berhenti karena takut melakukan kesalahan lagi? Menanggapi kesalahan dengan bijak dan percaya pada diri sendiri akan memberikan keleluasaan yang dibutuhkan untuk berhasil dalam jangka panjang. Kesimpulan bab ini, menerima ketidakpastian dan mengatur ruang untuk kesalahan. Pada akhirnya, bab ini mengajarkan kita bahwa kesalahan bukanlah sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara, melainkan bagian dari realitas dunia keuangan. Dengan memberi ruang untuk kesalahan dalam perencanaan keuangan kita menciptakan cadangan untuk menghadapi ketidakpastian dan menjaga fleksibilitas dalam rencana hidup kita. Memahami resiko dan memberi diri kita ruang untuk bertumbuh melalui kesalahan akan menjadikan perjalanan keuangan lebih stabil dan produktif. Bab ke-14. Di bab ini kita akan membahas tema yang sangat penting, perubahan. Seiring waktu, cara kita memandang uang dan keputusan keuangan kita akan berubah. Namun, banyak orang tidak mempertimbangkan hal ini ketika mereka merencanakan masa depan mereka. Morgan Housel menggali bagaimana pengalaman dan waktu dapat mengubah sikap kita terhadap keuangan, dan mengapa kita perlu merencanakan fleksibilitas untuk perubahan-perubahan tersebut. Perubahan adalah keniscayaan. Morgan memulai bab ini dengan sebuah pengingat sederhana tapi mendalam. Anda akan berubah. Pandangan dan keputusan kita tentang keuangan tidak akan tetap sama selamanya. Perasaan kita tentang uang, apakah itu pengelolaan investasi, gaya hidup, atau cara menghabiskan uang, akan terpengaruh oleh pengalaman hidup kita. Saat orang lebih tua, dengan pengalamannya lebih banyak, perspektif kita terhadap uang juga berubah. Satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa apa yang kita anggap penting hari ini, misalnya mencari keuntungan finansial sebanyak-banyaknya, bisa saja tidak terlalu berarti di masa depan. Morgan Housel mengungkapkan bahwa kebutuhan dan keinginan kita terhadap uang akan berubah seiring waktu, dan ini adalah sesuatu yang perlu disadari dan diterima. Pengaruh pengalaman terhadap pandangan keuangan. Kenapa pandangan kita terhadap uang berubah seiring waktu? Menurut Morgan Housel, pengalaman adalah faktor utama. Ketika kita lebih muda, kita mungkin cenderung lebih berorientasi pada pencapaian dan akumulasi kekayaan.
Namun semakin kita hidup, semakin kita menyadari bahwa uang bukanlah satu-satunya hal yang dapat memberikan kepuasan dan kebahagiaan. Sebaliknya, pengalaman seperti hubungan, kesehatan, atau pencapaian pribadi seringkali menjadi hal yang lebih berharga daripada hanya mengejar kekayaan. Misalnya ketika seseorang berada dalam tahap awal kehidupan atau karir mereka mungkin merasa terdorong untuk mengambil risiko finansial yang lebih tinggi untuk mencapai kebebasan finansial dan mengejar keuntungan. Namun, seiring berjalannya waktu, mungkin setelah mengalami kegagalan atau kesuksesan besar, seseorang jadi lebih fokus pada keamanan jangka panjang, stabilitas, dan melindungi yang telah dibangun. Banyak individu yang pernah kehilangan pekerjaan, investasi mereka terdepresiasi, atau rumah mereka harganya turun, yang akhirnya membuat mereka berubah dalam cara mereka melihat keuangan dan memprioritaskan stabilitas. Keinginan dan kebutuhan kita berubah. Morgan Housel juga menjelaskan bahwa kebutuhan dan keinginan kita terhadap uang bukanlah hal yang konstan. Pada usia muda, banyak dari kita yang mengejar kebebasan finansial atau penghasilan tinggi untuk memenuhi keinginan konsumerisme, mobil mewah, rumah besar, perjalanan mewah. Namun, seiring bertambahnya usia dan bertambahnya tanggung jawab, kebutuhan kita bergeser. Keinginan kita mungkin tidak berfokus pada kepemilikan barang-barang atau status sosial, melainkan pada hal-hal yang lebih stabil seperti pendidikan anak, persiapan pensiun yang nyaman, dan perlindungan dari hal-hal yang tidak terduga dalam hidup. Bahkan banyak orang yang mengalami perubahan dalam cara mereka menggunakan uang seiring dengan penurunan keinginan mereka untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Keinginan untuk memamerkan kekayaan dapat berkurang ketika seseorang menjadi lebih fokus pada memiliki kebebasan dan kedamaian dalam hidup. Dengan menghindari utang dan fokus pada keamanan finansial, mereka mungkin memilih untuk menjalani gaya hidup yang lebih sederhana dan berpikir lebih bijaksana tentang pengeluaran mereka. Pengaruh faktor sosial dan lingkungan. Lingkungan sosial kita, teman-teman, keluarga, atau bahkan tempat kerja juga punya peran besar dalam mengubah cara kita memandang uang. Morgan Housel mengakui bahwa pada berbagai titik dalam kehidupan kita, pendapat orang lain dapat sangat mempengaruhi keputusan keuangan kita. Dari membeli barang-barang tertentu, mengejar pendidikan spesifik, hingga mengambil jenis pekerjaan tertentu. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan semakin banyak kita belajar tentang keuangan pribadi, kita mulai mengurangi ketergantungan kita pada penilaian orang lain dan lebih menekankan pada kebutuhan dan tujuan pribadi kita. Penting untuk memiliki keyakinan diri tentang keputusan keuangan kita sendiri tanpa terlalu dipengaruhi oleh ekspektasi sosial. Kebiasaan dan keputusan keuangan seseorang sering dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti teman-teman atau kolega yang terlihat selalu sukses dalam karir mereka atau punya gaya hidup mewah. Namun, Morgan Housel mengingatkan kita untuk lebih fokus pada apa yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan pribadi kita, alih-alih membandingkan diri dengan standar hidup orang lain. Depan yang tidak pasti membawa perubahan. Morgan Housel juga menunjukkan bahwa masa depan kita tidak akan pernah sama dengan masa lalu kita. Tidak ada yang dapat memprediksi bagaimana hidup kita akan berjalan atau bagaimana ekonomi global akan berkembang, yang mempengaruhi keputusan keuangan yang kita buat saat ini. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan dan membuat keputusan keuangan dengan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi yang terjadi seiring bertambahnya usia dan pergeseran tujuan hidup. Ketika kita lebih muda, kita seringkali membuat keputusan berdasarkan keadaan yang ada pada saat itu, mungkin tanpa banyak pertimbangan perubahan yang akan terjadi di masa depan. Namun, ketika kita lebih tua, kita seringkali lebih berhati-hati dalam mengambil risiko atau melakukan investasi yang sebelumnya kita anggap sepele. Semakin banyak pengalaman yang kita miliki, semakin kita sadar bahwa perencanaan keuangan tidak bisa hanya didasarkan pada satu titik waktu. Membuat keputusan keuangan yang fleksibel dan realistis sangat penting untuk mengantisipasi masa depan yang selalu berubah. Adaptasi rencana keuangan seiring waktu. Salah satu hal terpenting yang diungkapkan oleh Morgan Housel adalah bagaimana kita dapat mengadaptasi rencana keuangan seiring berjalannya waktu dengan kesadaran bahwa kita akan terus berubah dan berkembang. Merencanakan keuangan tanpa memperhitungkan perubahan pribadi atau keadaan eksternal yang tidak terduga adalah pendekatan yang berisiko. Kita perlu memberi diri kita ruang untuk tumbuh dalam keputusan keuangan kita dan terus meninjau kembali tujuan keuangan kita di sepanjang perjalanan hidup. Morgan Housel juga berbicara tentang bagaimana kebebasan untuk memilih sangat penting dalam merencanakan keuangan kita. Mencapai kebebasan finansial bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang kemampuan untuk membuat keputusan yang memberi kita kepuasan pribadi dan kemerdekaan. Terlepas dari keputusan yang pernah kita buat di masa lalu, apa yang kita anggap penting dalam satu waktu bisa jadi berubah sesuai dengan keadaan dan pemahaman kita yang terus berkembang.
Simpulan bab 14, Anda akan berubah, jadi bersiaplah. Morgan Housel mengingatkan kita untuk menghadapi kenyataan bahwa kita akan berubah. Pemahaman kita terhadap uang, cara kita menggunakan uang, dan tujuan kita dalam keuangan akan berkembang seiring waktu. Tidak ada rencana finansial yang bisa memprediksi semuanya, tetapi dengan kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan, kita bisa memastikan bahwa kita tetap berada di jalur menuju kebebasan dan kesejahteraan finansial. Tidak peduli perubahan apa yang terjadi dalam hidup kita. Morgan Housel menyarankan agar kita merencanakan dengan fokus jangka panjang sambil tetap fleksibel terhadap perubahan. Pahami bahwa perasaan dan kebutuhan kita tentang uang akan berubah seiring waktu, dan itu adalah hal yang natural. Rencanakan dengan penuh pengertian, bijaksana, dan bijak, dan Anda akan merasa lebih siap menghadapi masa depan dengan segala perubahan yang membawanya.